Mengikuti anjuran pemerintah, ibadah dilakukan secara online. Gereja Betani akan menemani Minggu Pagi Saudara melalui Facebook dan YouTube. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus atau membutuhkan anggur dan roti untuk perjamuan kudus di minggu depan, dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 11 80 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Apa kabarnya? Tetap baik bersama Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan umatmu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk datang duduk diam dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Biar Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya, hanya nama Tuhan yang kami tinggi dan kami agungkan. Terlebih dengan firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan melepaskan, menghibur, menguatkan, bahkan memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kesempatan pagi hari ini kami datang membawa dupa yang harum di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami memuji dan menyembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita umat percaya dimanapun kita berada, kita bersama berkata amin. Kita memberi kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Kasih setia Allah nyata buat saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab harap sanggup dipakar sekali raja, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, dengan alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, dengan anugerah Tuhan bagiku. Kau kasih setianya sungguh nyata. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab alasanmu dipakar sekalian, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi-lagi jemaat, aku diberkati, aku dilimpahi, dengan alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasih setiamu Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Yesus, Engkaulah juru mudi kami. Engkau layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, menjawab doaku. Benar, Yesus, ku agungkan namamu. Kau kami puji dan kami sembah. Amin. Kesusahan dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang mendebak aku, Yesus Engkau jemputku. Amin. Takkan tenggelam, takkan goyah, Yesus penuhan hidupku. Sekalipun badai ada di depan kita, Yesus jurumudi. Katakan dengan Yesus, aku cinta padamu. Benar Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jurumudi, juru keselamatan kami. Yes Tuhan, Yesus ku agung, Yesus ku agungkan namamu. Kami mau ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segala hariku. Badai dan gelombang mendebakkan aku, Yesus Engkau jemputku. Amin. Tak gelam, tak akan goyah, Yesus penuhan dalam gelombang. Haleluya, Yesus Engkau jemputku. Ku takkan tenggelam, ku takkan tenggelam, tak akan goyah, Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan, badai dan gelombang. Haleluya, amin. Tak akan goyah, Yesus penuhan hidupku. Katakan dengan iman, Yesus, Yesus penuhan hidupku. Oh Yesus, Yesus penuhan hidupku. Mari kita sembah. Mari jemaat Tuhan, angkat penyembahan kita Bapa. Yesus jurumudi bahagia. Haleluya, Yesus aku cinta. Hidup kami ada dalam tangan-Mu.
Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu firman-Mu indah buat rencana kami Tuhan. Firman-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk dekat dengan Engkau, terlebih dengan firman Tuhan. Kami tahu ada rencana yang indah bagi umat-Mu, bahkan firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, tetapi ku tak tahu Tuhan, berat rasanya hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita angkat tangan kita katakan, hati ku mengerti sekarang aku padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih tapi ku mengerti sekarang. Tuhan selalu tolong umat-Mu. Amin. Yes Tuhan, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dari awal kita angkat pujian dikatakan, benar Tuhan, rencana-Mu indah apa yang kami pikirkan, semuanya Tuhan sediakan. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah. Katakan juru tak tahu, tak tahu Tuhan, berat rasanya hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan dengan iman hati ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, kini ku melihat. Kami merasakan bahwa indah rencana, lebih lagi dengan iman katakan, tapi ku mengerti Tuhan. Saudah hambanya Pak Sunario Jaya. Kau tolong padaku, amin. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang.
ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi dengan dipasangkan, tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Oh Bapakku, terima kasih buat pertolongan bagi kami. Ini ku melihat dan ku merasakan indah candamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Oh Bapakku, ini ku melihat dan ku merasakan indah candamu. Ini ku melihat candamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah candamu. Ini ku melihat, ini ku melihat dan ku merasakan indah candamu. Mari kita menyembah. Haleluya. Indah berjalan. Bagi kami mengasihi Allah, kasih setiap hati kami. Benar Tuhan, dulu kami gak mengerti Tuhan, kami gak mengerti dulu Tuhan. Kami bersyukur sekarang kami melihat dan kami merasakan Tuhan, begitu indahnya rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapak buat minggu yang indah ini. Kembali Tuhan kumpulkan kami bersama-sama, kita memuji, menyembah, beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan sudah berikan kami tubuh yang sehat saat kami bangun pagi hari. Kami bangun dengan tubuh yang luar biasa Tuhan, jasmani, jiwani, rohani kami sehat sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat kami bangun Tuhan, malaikat pun siap mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh melihat istri, anak, cucu, mantu kami semuanya penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saatnya kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan.
Dan Engkau yang menuntun kami masuk ke ruang yang maha kudus melalui pujian penyembahan kami, musik yang kami naikkan, sehingga kami ada dalam bait-Mu yang kudus untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Kami percaya melalui kebenaran firman kami makin hari makin dikuatkan Tuhan Yesus, untuk kami boleh tetap setia, taat di dalam mengiringkan dalam masa-masa yang sungguh mencekam hari-hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berapi hamba-Mu, bela hamba-Mu, bela firman-Mu, topang hamba-Mu ya Roh Kudus. Hamba-Mu pun berdoa, mohon Roh Kudus, jangan ada kata-kata sia-sia keluar dari mulut kami. Biar semua yang apa hamba-Mu sampaikan, semua berasal daripada Engkau, diurapi oleh Engkau ya Roh Kudus, sehingga pada waktu firman-Mu ditaburkan, umat-Mu dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan, dibebaskan, yang belum menikmati berkat, tingkat langit-Mu terbuka, berkat-Mu tercurah. Terima kasih Bapak. Berbicaralah, umat jemaat-Mu siap mendengar melakukannya. Hamba-Mu siap memberitakannya dengan pembelaan dan urapan daripada kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa Roh Kudus, kami alaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Senang saudara kasih Tuhan bila bisa berjumpa kembali dengan saudara semua pada pagi hari ini. Amin saudara, saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita dari kitab Mazmur, saudara kasih Tuhan. Mazmur 37, saudara kasih Tuhan. Mazmur 37. Ya. Mazmur 37 ayat 23, 24. Nanti kita loncat ke ayat 34. Nah, saudara kasih Tuhan. Mazmur 37 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, saudara kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa saudara? Hidupnya berkenan kepada Dia. Amin saudara. Tuhan menuntut dan menetapkan langkah-langkah kita saudara. Orang yang hidup nih, yang berkenan kepada Dia, dituntun saudara kasih Tuhan, ya, tetap menetapkan langkah-langkah kita. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tadi pujian katakan apa saudara? Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Dia juru mudi kita, kita nggak akan kita tidak akan goyah. Amin saudara. Demikian juga apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak saudara. Sebab apa? Tuhan menopang tangan kita. Amin saudara. Dia topang tangan kita saudara. Ayat 34. Firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalannya, maka Ia Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin saudara. Amin.
Berbahagialah siapa yang mendengar, merenungkan, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada badai, ada topan, nantikanlah. Nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya. Sekalipun hari-hari ini saudara kasih Tuhan, ya, coba begitu luar biasanya saudara kasih Tuhan, wabah pandemi, saudara. Semua geger, seluruh dunia geger saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Amin saudara. Dan dijanjikannya, nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Ya. Ikuti saudara kasih Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ada kalanya memang kita harus merelakan saudara kasih Tuhan. Ada kalanya kita harus merelakan sesuatu yang kita anggap berharga demi mencapai tujuan dalam keselamatan yang sejati. Amin saudara. Kita harus relakan sesuatu yang kita anggap berharga demi untuk mencapai hidup dalam keselamatan yang sejati. Sekalipun saudara terpaksa, sekalipun harus dengan terpaksa, ya kita harus belajar untuk rela melepas saudara-saudara. Karena apa? Itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa saudara kasih Tuhan? Agar tidak membiarkan diri kita itu dibebani perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan seperti duka cita yang berlebih-lebih saudara kasih Tuhan, ya. Rasa bersalah yang berlebih-lebih, rasa kehilangan yang berlebih-lebih, sehingga kita tetap dapat melanjutkan perjalanan kita untuk menuntaskan visi dan misi kita. Amin saudara. Kita harus relakan. Mungkin ada sesuatu yang harus diambil saudara. Mungkin harus ada sesuatu yang harus kita buang, kita lemparkan saudara. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3, Rasul berkata, saudara kasih Tuhan, Filipi 3 ayat 8 yang berkata demikian saudara kasih Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa saudara? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus katakan, dia tinggalkan semua yang dulu dianggap begitu hebat, ya. Gelarnya saudara kasih Tuhan, kehebatan Rasul Paulus saudara, sebelum dia menjadi Paulus saudara kasih, ya. Waktu dia masih bernama Saulus saudara, mana dia lulusan Gamaliel saudara kasih Tuhan, guru besarnya itu Gamaliel, anggota Sanhedrin saudara, kedudukan yang begitu tinggi, mungkin juga gajinya besar, pendapatannya besar, kehormatan yang dia dapatkan saudara, tapi dia tinggalkan semuanya. Ada kalanya kita harus merelakan semuanya yang kita anggap berharga demi mencapai tujuan kita dalam keselamatan yang sejati. Amin saudara kasih Tuhan. Anak saudara, bukankah mencapai tujuan dengan selamat adalah hal yang lebih penting saudara kasih Tuhan. Amin. Itu lebih penting saudara. Berbalik dari yang lama untuk terus berjalan dengan mengarah kepada Tuhan dengan tujuan kita saudara, Tuhan, dan tidak berlama-lama pada rasa bersalah dan duka cita agar kita sampai kepada tujuan kita, sampai kepada cita-cita kita, visi misi kita saudara kasih Tuhan. Amin. Hilangkan semua yang lama, yang sudah berlalu, yang kita anggap berharga,
John Wells. Awalnya dia adalah seorang pengusaha, pemilik hotel mewah dengan bisnis yang maju, yang sukses, saudara, dengan keluarga yang harmonis. John Wells, ya, saudara kasih Tuhan, dia punya hotel mewah, saudara kasih Tuhan, di Amerika, di Florida, saudara, di kota Florida, saudara kasih Tuhan. Hotelnya mewah, saudara, bisnisnya luar biasa sukses, saudara. Ya, keluarga yang harmonis, saudara kasih Tuhan. Satu hari putra John diculik, saudara kasih Tuhan. Putranya diculik, saudara kasih Tuhan. Usaha dari pihak berwenang, itu dari kepolisian, untuk menemukan putranya terlihat begitu lambat kerjanya, saudara. Ya, dia lihat begitu, aduh, kurang gesit, dia pikir, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, 16 hari kemudian, saudara kasih Tuhan, petugas polisi dia mencari dan akhirnya setelah 16 hari, saudara, akhirnya putra John ditemukan, saudara, tapi dalam keadaan tewas. Setelah 16 hari, saudara, usaha dari polisi, dia sempat marah, saudara, karena dia lihat, aduh, kok polisi begitu lambat kerjanya, saudara. Dan memang, saudara, akhirnya ditemukan putranya tewas, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, peristiwa ini membuat hidup John hancur, saudara. Hidupnya hancur. Berat badannya, saudara, turun dengan drastis, saudara. Dia sudah nggak bisa berpikir lagi, saudara. Akhirnya usahanya mulai menurun, saudara. Hotelnya jual, rumahnya disita, saudara kasih Tuhan. Bisnisnya hancur, saudara. Satu persatu habis. John kehilangan harapan, saudara. Kehilangan harapan. Hingga satu hari dia bertemu dengan seorang dokter, Ronald White. Ya, seorang ahli koroner, saudara. Dia bertanya kepada John, "Aku tahu, John, kamu sedang berpikir untuk bunuh diri, kan?" John menjawab, saudara kasih Tuhan, "Ya, untuk apa lagi aku hidup? Anak saya sudah mati, dibunuh. Saya tidak dapat lagi bicara dengan istri saya. Istrinya marah, saudara, nggak mau, dia sungguh-sungguh karena John kurang begitu gesit, saudara, untuk menemukan putranya. Istrinya nggak mau bicara lagi, saudara. Hancur, saudara. Bisnisnya hancur, rumahnya disita, saudara, hotelnya dijual, disita semua. Seluruh hidupnya sudah berakhir. Saudara, dia berkata demikian. Kemudian Dr. Ronald memberi nasihat. Tidak begitu, John. Bukan begitu caranya. Kamu masih punya kemampuan dan masih berbicara. Kamu bisa menyusun sebuah program kampanye yang besar, saudara, untuk membantu keluarga-keluarga yang anaknya hilang di Florida ini. Pergilah dan berusahalah untuk mengubah segala sesuatunya. Ayo, lakukan. John berkata bahwa itu adalah nasihat terbaik yang pernah dia dapatkan.
itu memberinya sebuah tujuan hidup. Dulu ku tak tahu, ku tak mengerti. Ya, tadi pujian. Dia nggak ngerti dulu, berat rasanya saudara. Bahkan dia hampir bunuh diri saudara. Dia sedang mau bunuh diri. John mulai bangkit, saudara kasih Tuhan. Dalam keterburukan, dia mengarahkan kekuatannya untuk melayani dan menolong orang lain. Dia mulai, saudara kasih Tuhan. Dia mulai bangkit, saudara. Dia mulai cari jalan untuk melayani sesama dan menolong orang lain yang mengalami seperti apa yang dia alami, saudara kasih Tuhan. Pada tahun 1958, dia mulai acara America Most Wanted, dan acara ini berlanjut sampai hari ini. Acara ini telah berjasa atas penangkapan ribuan penjahat penculik dan juga puluhan bahkan ratusan nama yang terdaftar dalam buronan FBI, saudara kasih Tuhan. Dan John berhasil menyelamatkan puluhan anak-anak yang hilang diculik, saudara kasih Tuhan. Ini saudara kasih Tuhan. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Goyang, tetap goyang, saudara kasih Tuhan. Bohong kalau nggak goyang, saudara kasih Tuhan. Saya juga pernah di kapal, saudara kasih Tuhan. Ya, kapal saya dulu besarnya 16.000 ton. Saudara kasih Tuhan, begitu kena gelombang, saudara kasih Tuhan, begini saudara, 16.000 ton. Ya, saudara kasih Tuhan, tahun berapa tuh? Nah, tahun 70, saudara kasih Tuhan. Nah, kapten saya tuh kalau jalan tuh nggak pernah mau di pinggir, saudara, jalannya di tengah-tengah, saudara. Itu ombaknya tuh, menyeramkan, saudara kasih Tuhan. Kalau udah kena ombak, saudara, itu kapal turun mungkin di saudara, itu air laut masuk, saudara, itu ngangkatnya lama sekali, saudara. Udah berdoa terus. Padahal dulu saya belum. Enggak, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saudara masih ingat karier salah seorang pemimpin besar bangsa Israel, Musa? Ingat saudara? Di mana awalnya Musa, dia seorang putra mahkota, pewaris tata Mesir, mendadak hancur, saudara kasih Tuhan. Hancur karena sebuah kecelakaan, karena sebuah miskomunikasi antara bangsanya sendiri, saudara. Di mana hari itu Musa dilaporkan oleh bangsanya sendiri telah membunuh seorang Mesir. Dan sejak hari itu, saudara kasih Tuhan, Musa menjadi DPO. Tahu DPO, saudara? Ya. Jadi buronan yang paling dicari. Musa terpuruk. Padahal dia punya karirnya, saudara, sedang menanjak menjadi putra mahkota, saudara kasih Tuhan. Lagi naik-naiknya, saudara kasih Tuhan. Hancur, saudara kasih Tuhan, karena sebuah kecelakaan, saudara. Dan Musa harus melarikan diri sejauh mungkin. Musa akhirnya, Alkitab mencatat, dia tinggal di Midian, saudara. Itu jarak Mesir sama Midian, saudara, itu kurang lebih 500-600 km. Itu sudah di luar negara lain, saudara. Ini Mesir, satu di Arab, saudara. Ya, daerah Arab, saudara. Dia harus lari, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara, kalau hitung, saudara, dia satu hari jalan 20 km aja, saudara, dalam 1 bulan dia harus sampai di Midian. Ya, dalam perjalanannya, larinya, dia lari sejauh mungkin. Bahkan di sana Musa mulai hidup baru dengan hal yang menyakitkan, yaitu dia menjadi penggembala kambing domba. Benar? Ya, Alkitab mencatat, nanti saudara baca dalam Kejadiannya, saudara kasih Tuhan.
bukan dalam kitab Keluaran, saudara, sorry. Ya, harus merasakan kesakitannya yang menyakitkan, saudara, yang menjadi penggembala kambing domba, saudara. Meski tragis dan kelihatan begitu pahit, tetap harus dia jalankan. 40 tahun, saudara kasih Tuhan, Musa harus menjalani, saudara. Amin, saudara. Amin. Tapi dalam Keluaran 3 ayat 2 berkata, lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya, saudara, kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, saudara. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara baca buat PR, ya, saudara. Supaya saudara di rumah terus ini saudara baca nanti Keluaran, saudara. Kita Keluaran kisah daripada Musa ini, saudara. Dari percobaan inilah menjadi sebuah titik balik Musa, yang mana Allah mengutusnya menjadi pemimpin Israel. Amin, saudara. Karier kita yang kita bangun bertahun-tahun bisa hancur, saudara. Kita susah payah, saudara, bangun gereja kita ini, saudara kasih Tuhan, disikat, saudara, dengan pandemi ini selama 1,5 tahun, saudara. Kita tak bisa jumpa satu dengan yang lain, saudara. Kita hanya ibadah melalui YouTube, saudara kasih Tuhan, melalui online, saudara kasih Tuhan. Lebih lagi hari-hari ini, saudara, ya, hari Sabtu kita sudah nggak bisa lagi berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama doa pagi memuji menyembah, tapi kita di rumah masing-masing melalui Zoom, saudara. Dan kita baru merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Kalian kita hancur, saudara. Yang kita bangun bertahun-tahun, 19 tahun, saudara kasih Tuhan, hancur dalam sekejap, saudara kasih Tuhan. Ya bukan cuma kita tok, saudara, banyak ya, saudara kasih Tuhan. Harapan kita jadi lumpuh, saudara kasih Tuhan. Bahkan dalam keputusasaan, mungkin kita juga berpikir bahwa perjalanan karier hidup kita sudah berakhir. Mungkin kita berpikir demikian, ya, saudara kasih Tuhan. Tapi ingat baik-baik, ini yang saya wanti-wanti buat saudara, bahwa tidak, bukan demikian dengan Tuhan. Amin, saudara. Bukan begitu dengan Tuhan. Saya juga hari-hari ini, ya, cuma karena PPKM saya nggak bisa keluar lagi, saudara. Saya setiap hari saya masih pergi ke Tangerang, saudara. Saya cari di daerah sana, saudara, kalau ada lokasi-lokasi yang kita bisa buka. Karena daerah Tangerang beberapa waktu yang lalu sudah bisa mulai ibadah, saudara. Jadi saya cari di sana, saudara. Ya, peralatan kita sudah siapkan. Sudah hampir setahun tuh, saudara kasih Tuhan. Peralatan. Tapi kita masih belum ketemu yang enak, saudara, yang bagus, yang nyaman untuk kita ibadah, saudara kasih Tuhan. Ya, sudah keluar lagi PPKM, kita nggak boleh pergi, nggak boleh keluar, saudara kasih Tuhan. Ya, nah ini, saudara kasih Tuhan. Bahkan dalam keputusasaan mungkin kita juga berpikir bahwa perjalanan karir hidup kita sudah berakhir. Ingat baik-baik, saya wanti-wanti buat kita semuanya, saudara, bahwa bukan demikian, saudara kasih Tuhan. Dengan Tuhan bisa memakai sebuah kecelakaan menjadi sebuah titik balik yang akan mengubah hidup kita, sebuah titik balik untuk menyatakan rencananya yang jauh lebih besar dari semua yang sanggup kita pikirkan. Gak ada amin, saudara kasih Tuhan? Amin, saudara? Amin. Jauh lebih besar, saudara. Bahkan dalam kitab Roma ayat 8 berkata apa, saudara? Kita tahu sekarang bahwa Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Mari
Lewat kedua kisah ini saudara, kita bisa belajar satu hal yang berharga saudara. Mungkin hari-hari ini masalah berat sedang menimpa kita. Jangan sampai hal ini membuat kita terjebak kepada fokus diri sendiri, apalagi mengasihani diri kita sendiri saudara. Lihat dan pedulilah pada sekeliling kita, karena dari situ saudara kita bisa belajar bersyukur, bahkan mengalami pemulihan yang luar biasa. Amin saudara. Bahkan sebuah kecelakaan, tragedi pun dipakai Tuhan untuk menunjukkan rencananya yang jauh lebih besar melalui hidup kita. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 23 dan seterusnya, berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kasih Tuhan, jangan kita berlama-lama saudara kasih Tuhan, mengasihani diri sendiri. Jangan kita berduka berlama-lama saudara kasih Tuhan. Kita percaya saudara, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah kita saudara. Kita diminta untuk menantikan waktunya Tuhan. Haleluya. Rencanamu Tuhan, rencana Dia indah di dalam hidupku. Amin. Amin. Walau ku tak tahu, Sekalipun kita dan tahu, ku tak kita tak mengerti semua jalanmu. kita tak bisa tahu semua jalan Tuhan. Tak tahu Tuhan, pernah ku rasakan hati menderita, dan ku tak percaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Katakan dengan kita. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dari awal kita angkat pujian, dikatakan indah Katakan dengan kita. rencanamu. Amin. Iya. Karena kau ditetapkan orang yang hidup bersama Dia dapat. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tak tahu berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat
berdoa sejenak, ambil waktu sejenak, kembali ucapkan syukur. Meteraikan Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam roh hati kami Tuhan. Bahkan kalungkan di leher kami, sehingga kami boleh merenungkannya, kami boleh menyimaknya Tuhan. Kami pun boleh melakukannya dengan urapan kuasa datang daripada Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum hamba-Mu akhiri, hamba mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, semua jajaran Menteri Indonesia Kerja Tuhan, Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri Tuhan, para pangdam, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, Babinsa, semua lembaga tinggi negara, pusat hingga ke daerah, bahkan hamba membawa tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia itu. Berkati satu persatu, berkati, beri hikmat dan roh yang takut kepada Tuhan, khususnya untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo Ma'ruf Amin. Roda pemerintahan ini Tuhan, roda negara kami Indonesia dijalankan, diperintahnya dengan hikmat dan roh yang takut kepada Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan keluarga demi keluarga dari pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa, anak cucu itu diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Demikian Tuhan, satukan kami bangsa Indonesia besar Tuhan, satukan untuk kami bersama-sama Tuhan, merebut mencapai tujuan Indonesia maju, Indonesia menang, Indonesia jaya. Berkati juga Tuhan buat tim dokter, suster, relawan yang sudah ambil bagian begitu luar biasa dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi di negara kami ini. Berkati semua, beri kekuatan Tuhan, beri kekuatan bahkan untuk seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Hamba mau berdoa untuk kami semua bersama-sama Tuhan mengikuti anjuran daripada pemerintah Tuhan, dengan adanya PPKM Tuhan, untuk kami lebih mentaati lagi Tuhan. Berkati juga buat tim dokter, para ahli-ahli farmasi,
ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan urapi, beri hikmat Tuhan, sehingga mereka semua boleh menemukan vaksin Tuhan untuk menghambat berkembangnya pandemi COVID-19 dengan turunannya itu. Berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan mengurapi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu, satu persatu yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sudah sembuhkan. Buat Pak Honco Kurniawan, Tuhan sudah sembuhkan. Ada darah-Mu yang mengalir, darah-Mu Yesus mengalir, menetralisirkan semua virus-virus bakteri Tuhan. Tuhan sudah memulihkan dan bahkan mengganti dengan paru-paru yang baru atas anak kami Ratna Tuhan Yesus. Tuhan sudah pulihkan rekan kami Jimmy dan Leoni, dipulihkan kesehatannya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan sudah memulihkan stamina tubuh jasmani daripada anak Surya, anak Pantau Tuhan. Sudah dipulihkan semua itu. Tuhan juga sudah memulihkan, menyembuhkan Tuhan bahkan anak kami Yosua dalam perantauannya Tuhan sudah dipulihkan dalam nama Yesus dan darah yang mengalir. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan juga sudah memulihkan Mama daripada Suryati. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan jamah untuk Mama Suryati boleh berseru mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Yang berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, yang sempurna datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga, hubungan suami istri, ayah ibu, anak menantu mertua, oma opa cucu buyut dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, keharmonisan. Tuhan memberkati anak cucu buyut daripada umat jemaat yang sekolah sekalipun melalui online. Urapan hikmat kemandian daripada surgawi mengurapi sehingga anak cucu buyut daripada umat jemaatmu 10 kali lipat berlipat juga pandai. Bahkan Tuhan hamba berdoa untuk umatmu jemaatmu di dalam usahanya, pekerjaannya, mata pencahariannya, apapun yang diusahakan, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan Kau begitu baik. Hamba-Mu serahkan Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Kami berpisah, rindu membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Bersama dengan iman yang percaya, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi dan kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tapi ku mengerti sekarang kepadamu kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Kini ku mengerti sekarang tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, bertemu kembali minggu depan, memuji dan menyembah. Tuhan memberkati.